dari SMA Negeri 46 Jakarta, CGP Angkatan ke-7. Dalam video ini saya ingin mencoba membuat aksi nyata modul 1.4. Dalam kesempatan ini, untuk awal pembuatan video budaya positif tugas 1.4, saya melakukan pengonsepan, di mana dalam pengonsepan ini saya menentukan langkah-langkah dari awal hingga akhir yang harus saya lakukan. Seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan atau memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh siswa. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan perilaku siswa. Bahwa sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan. Alasan tersebut biasa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal, dan lain-lain. Kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Dalam hal ini, seorang anak butuh untuk diterima di lingkungan tempat dia sehari-hari. Ketiga, kebutuhan penguasaan. Pengakuan akan kemampuan bahwa dia diakui oleh lingkungan sekitarnya, terutama oleh kita sebagai guru. Dia merupakan anak yang mampu melakukan segala sesuatu dengan baik. 4. Kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini adalah kebutuhan untuk memilih apa yang dia inginkan. Berikut kebutuhan akan kesenangan. Tidak hanya anak pada dasarnya memiliki kebutuhan akan kesenangan. Kelima kebutuhan dasar manusia ini ada dan melekat pada setiap diri manusia. Disiplin positif. Disiplin positif dipahami sebagai tindakan untuk membuat siswa patuh pada aturan sekolah dan juga pada aturan guru. Menurut Dian Gosen, dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Berdasarkan teori motivasi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan ketiga, bahwa siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau motivasi internal. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri, sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Jika belum bisa mengontrol diri, menurut Ki Hajar Dewantoro, penerapan disiplin dilakukan orang lain, tapi dalam situasi merdeka, bukan keterpaksaan. Dalam posisi ini, sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau menasehati, tetapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa, bahwa ketika siswa bersalah itu biasa karena memang setiap manusia pasti pernah bersalah. Selanjutnya, guru juga mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi siswa dengan perilakunya tersebut. Selanjutnya, siswa diingatkan tentang keyakinan kelas dan dipancing dengan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya sikap mereka menurut keyakinan kelas, dan jawabannya datang dari siswa itu sendiri. Kemudian baru ditanyakan solusi terbaik menurut siswa tersebut yang berdasarkan keyakinan tadi. Ngapain ya manggil gua? Iya Bu. Zidan, kamu tahu nggak kenapa saya panggil ke sini? Nggak tahu Bu. Masa sih nggak tahu? Beneran Bu, saya nggak tahu. Beneran? Beneran. Jadi gini, kamu suka tidur ya sekarang di kelas? Enggak Bu, Ibu menuduh saya. Tak nuduh sih, cuma tanya aja. Benar nggak pernah tidur di kelas? Enggak Bu, seriusan dah. Beneran? Kadang-kadang doang sih Bu. Tuh kan, kadang-kadangnya di Senin pagi ya? Iya Bu. Ada apa sih kamu? Di pelajaran apa kalau boleh tahu? Pelajaran ekonomi Bu, saya suka ngantuk, terus saya tidur deh. Iya, saya panggil kamu ke sini berkaitan dengan laporan Bu Nuri. Kata Bu Nuri, kamu sering tidur di jam pelajaran Bu Nuri. Bukannya jam pelajaran Bu Nuri di Senin jam pertama? Iya Bu, benar. Tapi kalau saya ceritakan, Ibu jangan ceritakan di siswa lain ya. Enggak lah, kita kan saling percaya dong, kamu sama saya, ya enggak? Ya udah Bu, saya ceritain. Jadi di setiap malam Senin itu saya bantuin ibu saya menyiapkan dagangan untuk besok di jam 3 pagi. Jadi saya cuma mendapatkan waktu istirahat cuma sedikit doang. Jadi di Senin pagi itu saya suka mengantuk terus tidur deh. Iya, kejadiannya sudah berkali-kali ya Nak, sampai Bu Nuri lapor ke saya. Makanya saya konfirmasi ke kamu. Iya Bu, saya salah, saya minta maaf.
Kenapa di waktu-waktu lalu kamu nggak begini? Memangnya ada perubahan apa di rumah? Ya di rumah saya jadi tinggal saya doang sama ibu saya. Bukannya kamu punya kakak? Kakak saya sudah berkeluarga sekarang, jadi sudah pindah rumah di Surabaya. Oh, jadi tadinya yang membantu kakak kamu itu ya? Iya Bu, benar. Kamu hebat ya, peduli sekali dengan keluarga, mau membantu orang tua. Saya bangga deh sama kamu. Iya Bu, terima kasih. Tapi kamu juga harus memikirkan bagaimana supaya di Senin pagi kamu nggak tiduran terus. Coba deh kamu pikirkan bagaimana caranya. Iya Bu, saya udah dapetin solusinya. Jadi nanti setiap pulang sekolah saya akan mengerjakan tugas lebih cepat. Habis itu makan lalu ibadah, baru istirahat. Nantinya bangun di jam 3 pagi untuk membantu ibu. Untuk tepat bangun jam 3 pagi gimana caranya, Dan? Ya bisa aja nanti saya menggunakan alarm agar bangun. Oh, baik-baik. Terus kalau itu sudah kita dapatkan solusi. Nah, bagaimana nih cara kamu membina lagi hubungan baik kamu dengan Ibu Nuri sebagai guru ekonomi? Ya mungkin nanti saya akan ke guru ekonomi untuk meminta maaf atas kelakuan saya selama pelajarannya. Baiklah, mudah-mudahan Bu Nuri mau memaafkan kamu ya. Iya Bu. Saran saya, nanti kamu jangan lupa bersikap sopan dengan Bu Nuri dan lakukan pagi-pagi sekali supaya masih dalam keadaan fresh. Gitu ya, Dan ya. Iya Bu, baik. Terima kasih atas perhatiannya Bu. Baik, sekarang kamu boleh pulang ya, Nak. Iya Bu, terima kasih. Baik. Penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Restitusi adalah sebuah upaya untuk membuat siswa mampu mengevaluasi diri mereka sendiri agar menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukannya menjadi bahan pembelajaran agar dirinya menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat karakternya, dan penghargaan pada diri mereka sendiri menjadi bertambah. Dengan penjelasan di atas, diharapkan budaya positif di sekolah dapat terwujud dan sekolah sebagai tempat menyemai benih kebudayaan atau pembentukan karakter bukan hanya sebagai mimpi indah yang hanya menjadi cerita indah dalam buku-buku teks pelajaran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini untuk saya melakukan pengimbasan terhadap guru-guru di sekolah kita SMA Negeri 46 Jakarta mengenai apa yang sudah saya pelajari di program CGP, karena saya adalah guru CGP angkatan ke-7. Dalam hal ini saya berterima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sekolah kita yang juga ikut di dalam pengimbasan ini. Untuk selanjutnya saya mohon kepada Bapak Sapari sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 46 Jakarta untuk memberikan sambutan dalam acara kita ini. Untuk Bapak Sapari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian.
masih untung ya, terus makan. Saya malah belum makan. Ya, alhamdulillah tadi keliling-keliling sebentar ya, ada bot yang mampet dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah hari ini kita adalah acaranya pengimbasan untuk calon guru penggerak ya, calon guru penggerak. Jadi ini adalah salah satu rangkaian yang harus dilalui ya oleh calon guru penggerak dan nantinya akan menjadi guru penggerak ya. Jadi mohon sekali lagi juga keikutsertaan Bapak Ibu sekalian ya, keaktifan dalam kegiatan ini diharapkan bisa membantu ya teman kita yaitu Bu Hani dan satu lagi Pak Salam ya, untuk bisa sukses menjadi guru penggerak ya. Karena guru penggerak itu ya liku-liku perjuangannya juga cukup banyak ya. Karena terus terang saya melihat istri saya sendiri ya itu juga guru penggerak, kemudian satu angkatan dengan Hani. Saya ini kalau Hani SMA, istri saya SD. Tapi PP-nya sama ya, karena dari SD SMP SMA ada yang menjadi PP-nya adalah salah seorang guru yang berasal dari ya ini beda bidang juga ya. Kalau Bu Hani dari SD ya, nah dari SMP 19, kalau istri saya dari SMA Garuda Cendekia ya. Artinya fenomenanya berubah juga gitu. Jadi karena ya bersyukur sekali karena PP-nya dari SMA mungkin grade pendalaman materi yang diberikan juga agak berbeda dengan karena istri saya juga dari SD agak terserok-serok gitu. Nah, jadi mudah-mudahan juga dengan adanya Bu Hani menjadi CGP ya, jadi teman-teman yang lain juga berusaha mengikuti jejak Bu Hani ya. Tidak terbatas kepada guru PNS ya. Guru KKI boleh nggak? Boleh. Guru KKI ada yang sudah menjadi guru penggerak, resmi guru penggerak dari guru KKI ya. Ada juga dari P3K, teman kita juga ada yang resmi jadi guru penggerak. Jadi saya harapkan teman-teman kita yang muda, kalian sudah ngajar lebih dari 5 tahun ya harus berusaha untuk bisa mengembangkan diri ya. Jadi kalau jadi guru penggerak ya minimal bisa mengimbaskan kepada yang lain. Dan juga dituntut untuk keaktifannya di sekolah ya. Jadi kalau misalkan guru penggerak tidak aktif di sekolah ya sama Yowo, bukan menggerakkan tapi digerakkan. Jadi menggerakkan. Jadi mudah-mudahan bisa menggerakkan teman-teman untuk bisa aktif di sekolah dan membawa kemajuan dari sekolah itu sendiri. Saya rasa itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sapari untuk ya, baik, terima kasih Pak Sapari. Kemudian teman-teman kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang akan saya berikan ya Bapak Ibu semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam ruangan ini dalam rangka pengimbasan CGP. Saya adalah CGP Angkatan ke-7 dan kami bertugas untuk memberikan pengimbasan kepada Bapak Ibu semua guru-guru yang berada di SMA Negeri 46 Jakarta. Jadi teman-teman saya yang berada di berbagai sekolah juga melakukan hal ini kepada teman-temannya di sekolah. Karena kita adalah guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Artinya bahwa kita harus mampu bergerak untuk menjadi teladan atau mengimbaskan pembelajaran yang sudah kita dapatkan selama beberapa bulan ini. Dalam hal ini kami sebenarnya harus menyelesaikan beberapa modul, namun kami baru menyelesaikan modul 1. Modul 1 itu saya ada 4 Bapak Ibu. Modul 1.1, titik 2, titik 3 dan titik 4 ini adalah
saya di modul 1 yang terakhir. Saya harus memfilmkan pengimbasan saya selama 1,5 jam Bapak Ibu. Jadi saya mohon maaf mengganggu waktu Bapak Ibu, dan ini juga kita saling share untuk pengetahuan. Baik, untuk awal ya Bapak Ibu, supaya saya ingin menceritakan sedikit bahwa sebenarnya untuk menjadi guru penggerak, saya tadinya awalnya itu sangat galau Bapak Ibu. Apa saya bisa gitu kan ya. Karena di samping usia saya juga sudah cukup tahun ini saya akan menjadi 46 tahun gitu. Terus kemudian saya agak gaptek dengan teknologi, kemudian banyak sekali hal-hal yang memang belum saya pelajari. Jadi saya takut sekali saya tidak bisa ikut mengimbangi teman-teman nantinya. Memang di teman-teman di guru penggerak ini kita 60% mereka guru-guru muda Bapak Ibu. Guru-guru muda yang masih ada yang KKI, ada yang sudah PNS, dan ada yang dari guru-guru swasta. Namun setelah saya menjalani CGP ini dari bulan Oktober, ternyata banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Artinya ternyata banyak sekali ilmu-ilmu mengenai belajar dan pembelajaran yang bisa saya dapat, yang mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah ini setelah penindasan seperti itu. Nah, kemudian jangan takut Bapak Ibu mengenai kalau kita gaptek, saya takut. Ternyata banyak sekali orang-orang baik yang akan membantu kita di sini Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu semua di sini yang saya yakin sekali Bapak Ibu sangat baik dan memang dalam sehari-hari juga membantu saya dalam pekerjaan saya. Baik, untuk modul 1.1 yang saya pelajari dalam bimbingan CGP saya mempelajari mengenai konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro, filosofi pendidikan Indonesia. Berbahagia sekali Bapak Ibu, kita punya Ki Hajar Dewantoro sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia ini. Saya khususnya hanya tahu awalnya filosofi Ki Hajar Dewantoro itu hanya di Ingarso Sintulodo, Inmajo Mamungkaso, Tuturi Handayani. Tetapi kalau itu juga sudah tidak perlu kali ya saya uraikan. Tetapi ternyata setelah itu Ki Hajar Dewantoro masih punya beberapa filosofi lagi yang memang ternyata wow banget gitu. Ki Hajar Dewantoro memikirkan pendidikan dari zaman ke zaman. Jadi filosofinya itu tidak lekang dimakan oleh waktu. Nah, filosofi yang tidak umum tadi mengenai yang pertama ini adalah menuntut. Menuntut di sini, menuntut artinya seorang guru harus memberikan pengarahan terhadap siswanya. Karena siswa kita kan harusnya dari tidak tahu menjadi tahu. Siswa kita adalah manusia-manusia yang belum memiliki pemikiran apakah itu pantas atau tidak pantas, boleh atau tidak boleh. Dan di sini adalah fungsi kita sebagai penuntut, bahwa mereka harus kita bawa pada hal yang positif. Beda kita dengan hanya memberikan ilmu pengetahuan. Kalau kita hanya memberikan ilmu pengetahuan, mentranslate ilmu pengetahuan, maka kita tidak mengajarkan mereka mengenai misalnya bagaimana berakhlak dengan teman, bagaimana berakhlak dengan guru dan sebagainya. Namun ketika kita menuntut di sini, selain kita memberikan pelajaran, ilmu pengetahuan, maka kita memberikan pengetahuan mengenai attitude yang harus mereka jalankan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menghamba. Apa ya menghamba itu? Kok kita sebagai guru harus menghamba gitu ya? Ternyata Bapak Ibu, sebagai guru kita harus menghamba terhadap anak-anak didik kita. Menghamba artinya bahwa kita harus paham dengan apa yang mereka mau. Tidak mengikuti ego kita, tetapi kita memahami apa yang mereka mau dan mereka butuhkan. Sehingga kemudian
kita tidak menjadi guru yang sepertinya otoriter seperti itu. Jadi ketika kita paham apa yang mereka butuhkan, apa yang kita mau, kita bisa berpikir bagaimana cara mereka berpikir sehingga kita dapat mengaplikasikan ilmu kita dengan menyiapkan pengetahuan kita terhadap apa yang mereka inginkan juga, sehingga ada kliknya di pembelajaran kita nantinya di dalam kelas. Kemudian berikutnya adalah kodrat alam. Oh, ternyata kita harus menyesuaikan juga apa ilmu pengetahuan yang kita berikan dengan kodrat alam. Artinya bahwa pengetahuan yang kita berikan akan dapat memberikan kemampuan kepada siswa-siswa kita untuk dapat survive terhadap tantangan alam dan zaman. Misalnya kalau sekarang kita harus mengajarkan anak-anak kita mengenal teknologi, belajar dengan teknologi. Bapak Ibu seringkali kan menggunakan laptop dan sebagainya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita dapat bertahan pada perkembangan zamannya. Kalau saya sering bilang supaya menjadi juara dalam kehidupannya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ini adalah modul 1.1 tentang filosofi pendidikan. Yang pionirnya adalah Ki Hajar Dewantara. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya ada samping bahwa sejarah adalah pelajaran yang memang harus membaca, kemudian literasi juga akan menumbuhkan jiwa kemandirian, berani mengekspresikan diri dalam pembelajaran sejarah. Literasi menjadi faktor utama penguasaan. Kita singkat-singkat aja ya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu sampai. Awal saya katakan bahwa saya sangat mendapat banyak ilmu di dalam program Guru Penggerak ini. Nah, di sini kemudian kami diminta untuk menyusun visi kami sendiri untuk di sekolah, untuk pengajaran kami di sekolah. Jadi Bapak Ibu, untuk kemajuan kita memang harus selain visi misi sekolah, kita sebagai pribadi juga harus menyusun visi kita sendiri di dalam pembelajaran. Nah, visi yang saya angkat di sini adalah mengenai literasi. Sebenarnya literasi itu kan isunya sudah sangat lama sekali ya. Bahkan di sekolah kita sudah diadakan waktu tersendiri untuk literasi. Namun hal ini tidak menggerakkan siswa-siswa kita untuk mencintai membaca. Karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga internasional, dari 67 negara yang disurvei itu termasuk Indonesia. Indonesia itu adalah peringkat kedua Bapak Ibu, masyarakatnya yang suka membaca. Peringkat keduanya tapi peringkat kedua dari akhir, dari bawah. Peringkat kedua dari bawah. Jadi masyarakat Indonesia suka membaca, tetapi bukan membaca buku-buku yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Mereka hanya baca WA dan bergosip di WA itu. Ini berdasarkan survei internasional ya Bapak Ibu. Jadi saya pilih sekali kebetulan ini untuk Bapak Ibu yang mengajar pelajaran sosial ya, yang kita notabene membaca dan kita memang perkembangan manusia yang kita gali di sini adalah kunci untuk mampu menguasai materi di ilmu sosial adalah membaca kalau menurut saya. Dan saya ingin sekali menjelaskan kepada Bapak Ibu ini tentang bagaimana kita mampu menguasai dunia dengan membaca. Di sini saya menerapkan kepada siswa-siswa di kelas sebelum pembelajaran saya sudah kasih tahu tentang materi apa yang akan kita pelajari dan mereka semua membaca. Setelah itu mereka saya secara acak menyebutkan namanya untuk maju ke depan dan menceritakan apa yang mereka baca dengan gaya bahasanya masing-masing. Jadi kita tidak perlu membatasi mereka dengan harus sesuai dengan kata-kata yang ada di dalam buku. Tidak. Kalau seperti itu anak tidak akan menjadi berkembang dalam potensi pemikirannya.
Tapi dalam hal ini saya membebaskan mereka dengan gaya bahasa mereka masing-masing, tapi tetap di alur yang ada aturannya, sopan. Itu dia. Jadi dan ternyata dengan hal ini yang saya lakukan, ada beberapa siswa yang memang menjadi sangat tertarik dengan pelajaran sejarah. Hal ini sebenarnya sudah saya lakukan sebelum menjadi CPG. Ada siswa-siswa kita yang memang akhirnya di sekolah ini yang memilih jurusan sejarah, dan kemudian kembali ke sekolah bilang, Bu, saya sudah bahkan sudah S2 jurusan sejarah, bahkan sudah menjadi dosen sejarah dan guru sejarah dan sebagainya. Dan sekarang saya mulai merintis lagi anak-anak yang saya pikir tidak salah menjadi seorang sejarawan seperti itu. Dan di bidang sejarah paling tidak awalnya kita bilang bahwa di Mapel kita ini banyak sekali lapangan-lapangan pekerjaan di situ. Nah, nantinya mereka akan fun di dalam bekerja dan menjadi seperti yang tadi saya bilang, juara di dalam kehidupannya. Itu visi yang saya bentuk di dalam CGP ini. Kemudian ada materi lain yaitu 1.3 itu tentang ini adalah bagaimana kita merumuskan visi yang akan kita buat. Jadi ketika kita memiliki visi Bapak Ibu, kita harus mempersiapkan visi itu berjalan dengan lancar dengan rumusan-rumusan yang biasa kita sebut dengan kata baja. Kita akan buat seperti rumusan rumah, bagaimana awalnya kita menemui masalah-masalahnya, kemudian dari situ bagaimana kita memperoleh orang-orang atau pengetahuan-pengetahuan yang akan menjadi sampel kita, sehingga kemudian visi kita berhasil kita jalankan. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat ini ada yang namanya budaya positif. Dalam budaya positif, di sini kita memperlakukan siswa-siswa kita di kelas dengan baik, tidak ada di situ yang namanya hukuman. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh siswa, kita harus pahami bahwa mereka punya tujuan tersendiri. Jangan kita tiba-tiba kalau salah perbuatannya ya dihukum. Nah, di sini sebagai pendidik kita harus bijak mencari kenapa mereka melakukan hal itu. Ada kita diajarkan mengenai segitiga restitusi, di mana kita harus dapat menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh murid dengan kesadaran, dengan menimbulkan kesadaran si murid itu sendiri. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin secara luas saya juga akan sambil kita ngobrol-ngobrol gitu, saya akan menularkan apa yang sudah saya dapatkan dari kegiatan saya sebagai CGP. Inginnya saya teman-teman semua masuk sebagai CGP supaya kita bisa meningkatkan kualitas pengajaran kita dan meningkatkan kualitas sekolah, dan paling akhir dan tujuan utama kita adalah meningkatkan kualitas generasi kita supaya mereka dapat bersaing dengan tangguh menjadi pemenang di dalam kehidupan mereka. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya untuk hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya berterima kasih sekali atas waktu yang diluangkan untuk saya dan dukungannya kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali berjumpa dalam mata pelajaran sejarah terus. Biasa sudah saya arahkan kalian minggu lalu untuk membaca mengenai kerajaan, bukan, ya, negara dan
kesempatan beberapa waktu ini lagi untuk kalian membaca sambil saya absen dulu ya. Baik. Tanggal 18 bulan 1. Ahmad Fajri. Saya. Alicia. Alia Lili. Saya. Asyika. Atala Nadir. Oh ini pindah. Kemana? 28 ya, sudah berarti ya di 28. Citra. Ya. Evita. Erlangga. Fahrul. Sakit. Farel. Faris. Oke. Farel Indi. Kaura. Kaura mana? Ingin. Kazel. Wanda. Karina. Karina hadir. Kaila. Sakit. Sebelum itu ya. Lutfia. Muhammad Aulia. Muhammad Febria. Muhammad Hasbi. Muhammad Rizki. Muhammad Rizki Syabil. Ada? Nabila Aulia. Nabila Tri. Najwa. Nasir. Nazla. Nugroho. Putra. Rafa. Raffi. Siva. Siva sudah keluar ya? Kira. Kira minggu lalu sakit. Ya, sudah saya absen semua. Ya, ada yang baru ya di sini? Ya. Siapa kalian? Nama? Power Dari? Baiknya, kira-kira kalian belajar, tapi saya sudah memberikan waktu sekitar jam 15 menit untuk kembali membaca walaupun tadi malam atau kemarin sudah kalian baca di rumah ya. Oke. Untuk hari ini saya mencoba untuk mengingatkan pembelajaran yang minggu lalu kita pelajari tentang kehidupan manusia. Mulai dari apa? Minggu lalu ada yang ingat? Teori maksudnya? Udah di Indo? Ada berapa teori? 5. Berdasarkan apa itu? Ramana, Satria, Waisya, ya. Ada apa lagi? Arus balik. Dan ada arus Balik. balik. Siapa yang bisa menjelaskan teori Brahmana? Ada yang bisa menjelaskan? Mudah sekali. Ya, Brahmana. Siapa sih Brahmana itu? Para pemuka. Berdasarkan teori Brahmana yang membawa agama Hindu ke Indonesia adalah Nusantara adalah para Brahmana. Tapi berdasarkan siapa Brahmana itu, teori ini terpatahkan atau tidak? Terpatahkan. Kenapa? Brahmana tidak boleh meninggalkan wilayahnya. Baik. Teori yang paling relevan teori apa? Wah? Kenapa dengan Waisya? Kenapa dia paling relevan? Karena para pedagang ya melalui pelayaran Nusantara itu ya. Ya. Kemudian kalau teori arus balik relevan tidak?
Siapa yang ngomong? Karena ayo. Karena orang-orang Nusantara yang berlayar ke India kemudian kembali Dari Nusantara untuk menyebarkan ya, jujur mana ya itu. Baik, terima kasih. Nah, berikutnya saya mau ada yang maju tentang apa yang sudah kita baca. Siapa yang maju? Untuk kerajaan Kutai, sedikit saja keterangan dari kamu, silakan. Ya. Dari kamar loh. Ya, silakan. Boleh. Yang lain mendengarkan ya. Apa yang dijelaskan? Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu berdiri pada abad ke-14 ini terletak di Kalimantan Timur, tetapi di muara Sungai Mahakam sampai pedalaman Kalimantan. Wilayahnya itu ada hutan, dataran, sungai-sungai sama wilayah pesisir. Bukti perkembangan sejarahnya itu di tahun 1879 ditemukan 4 prasasti di Muara Kanan. Muara Kanan. Ya, Di tahun 1940 ditemukan lagi 3 prasasti, lalu prasasti tersebut ditulis aksara Pallawa bahasa Sanskerta. 2 nama penguasa sebelum Mulawarman itu Asmawarman sama Pudungga. Raja pertamanya yaitu Pudungga. Penyerahan 2000 sapi di Mulawarman untuk para Brahmana itu sebagai puji rasa syukurnya. Lalu di situ juga ada upacara Asaweda atau pelepasan kuda yang menentukan batas luas wilayah kerajaan tersebut. baik, terima kasih. Nama? Coba biar saya tandain dulu dong. Karina. Ya, berikutnya untuk kerajaan Tarumanegara. Terdapat 7 bukti prasasti yang berhubungan dengan Kerajaan Tarumanegara ditemukan di daerah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Prasasti tersebut diantaranya adalah prasasti Ciarten, Kebun Kopi 1, Jambu, Pasir Awi, dan Muara Cianten di dekat Bogor. Prasasti Tugu di Jakarta Utara, dan prasasti Ikan Biang di Pasiman Ulang, Banten. Benar? Nama? Muhammad Maulid Rahman. Muhammad Maulid Rahman. Baik, terima kasih Mulia. Berikutnya untuk Pajajaran. Adakah yang mau maju untuk Pajajaran? Ayo silakan. Jangan malu-malu, nanti gak dapet ini. Sudah siap? Ya, silakan maju. Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang bergerak di Jawa Barat. Kerajaan yang berpusat di Papua ini juga sering disebut dengan negeri Sunda, Pasundan, atau Pakuan Pajajaran. Menurut prasasti Sanghyang Tapa, kerajaan Pajajaran didirikan oleh Sri Jaya Bupati. Kerajaan Pajajaran berdiri pada tahun 927 Masehi dan runtuh pada tahun 1597 Masehi setelah diserang oleh Kesultanan Banten. Pada masa pemerintahan Sri Brahma Maharaja atau Prabu Siliwangi pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi, kerajaan ini berhasil mencapai puncak keemasannya. Jejak kerajaan Pajajaran dapat diketahui dari berbagai sumber sejarah seperti naskah kuno atau babat Pajajaran, cerita Parahyangan, dan cerita Warugapulu, dan prasasti seperti prasasti Batu Tulis, prasasti Sanghyang Tapa, dan prasasti Kawali. Sudah, Bu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesukuan.
setelah ini di aksara ini sudah kerajaan. Ini yang paling dominan. Ya, di masa praaksara agamanya adalah animisme dan dinamisme. Di sini mulai kita kenal kata Hindu, kata Buddha, dan Islam. Beda kan? Di sini praaksara tentu saja belum mengenal tulisan kan? Mau tulisan. Aksara sudah mengenal tulisan. Bagaimana kesukuan berubah menjadi kerajaan? Ini berdasarkan pada teori perjanjian masyarakat. Apa teorinya? Bahwa sebuah negara terbentuk atas perjanjian masyarakat. Siapa pemimpinnya? Pemimpinnya adalah yang terbaik yang dipilih di antara mereka atas perjanjian masyarakat. Kemudian pemimpin dipilih berdasarkan primus inter pares. Tadinya pemimpinnya kan masih dalam bentuk yang kecil kan? Kayak gini gambarannya. Kemudian mereka melakukan satu perjanjian antar suku. Kemudian mereka membentuklah satu masyarakat negara. Dalam perjanjian itu timbul yang namanya primus inter pares, yang terbaik di antara mereka yang akan dijadikan raja. Paham ini? Maka kemudian terbentuklah satu kerajaan pertama berdasarkan teori arus balik dan teori yaitu apa? Kerajaan Kutai. Nih, adakah persamaan antara kerajaan Kutai dengan Kutai Kertanegara? Sama dia aja atau beda kerajaannya? Buat kelompok kalian ada 36 ya? 35. Berarti kalian bagi 5 nanti ya? 7. Ya. Sebelum kita masuk ke kerajaan-kerajaan itu, mari kita lihat bagaimana nenek moyang kita merubah sistem kekuasaan, sistem kerukunan kehidupannya dari kehidupan yang bersuku-suku menjadi kehidupan yang kerajaan. Hal ini tidak terlepas dari riwayat pelayaran Samudra pada masa lalu. Ya, bangsa Asia adalah bangsa yang memiliki kemajuan pertama, bangsa yang memiliki peradaban paling modern pertama di dunia. Ya, hal itu bisa kita lihat dari peradaban Mesopotamia. Hal ini mempengaruhi kehidupan di Nusantara. Jauh sebelum bangsa-bangsa Eropa melakukan pelayaran samudra yang akhirnya mereka sampai ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah, maka bangsa-bangsa di Asia sudah melakukan pelayaran samudra. Utamanya dari mana? Dari India menuju Cina. Ya. Dan jalur perjalanan mereka itu dari India menuju Cina, dari Cina menuju India, jalur perjalanan mereka melewati kepulauan di Nusantara, seluruh kepulauan Nusantara. Pada masa itu teknologi yang digunakan teknologi apa? Apakah kapal-kapal laut itu sudah menggunakan mesin-mesin? Jadi menggunakan apa? Angin, arah angin. Dan mereka akan berhenti dalam waktu yang cukup lama di bagian kepulauan Nusantara. Untuk apa? Untuk menunggu arah angin
ke tempat yang mereka tuju. Ya, dari situ mereka menetap selama paling sedikit 6 bulan di kepulauan di Nusantara. Dalam waktu 6 bulan, mereka bersosialisasi dengan penduduk setempat. Kita lihat perubahan pada masa praaksara dan aksara di Nusantara, ya. Ada perubahan perbedaan pola hidup. Halo semuanya. Kalian sudah jam pelajaran berikutnya. Kita sudah tadi membaca, kemudian menjelaskan, kemudian saya mereview pelajaran minggu lalu, dan barusan juga kita sudah mereview pelajaran hari ini. Untuk minggu depan, tolong kalian siapkan untuk membaca kerajaan yang sudah saya tuliskan ini ya. Baca terus dan nanti kita akan bercerita terus tentang pengetahuan mengenai kerajaan-kerajaan tersebut. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, inilah visi saya tentang bagaimana anak-anak di sekolah saya mencintai membaca. Karena dari bacaannya kami mengharapkan untuk mereka dapat meraih masa depan lebih baik dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih maju di masa yang akan datang. Saya Nur Fatihani dari CGP Angkatan ke-7 SMAN Negeri 46 Jakarta mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihani, saya guru penggerak Angkatan ke-7. Asal saya dari SMA Negeri 46 Jakarta. Dalam modul 1.3 kita menuliskan visi kita di sekolah. Saya membayangkan visi saya adalah literasi. Kenapa? Karena dengan berliterasi, anak menjadi cerdas dan mampu mengubah budi pekerti mereka dengan baik. Negara Indonesia adalah negara yang kaya, bukan saja hasil bumi, tetapi dari sejak zaman nenek moyang kita sudah banyak kitab-kitab yang diciptakan. Antara lain adalah kitab Arjuna Wiwaha, kitab Sutasoma, kitab Lagaligo, dan sebagainya. Maka alangkah mirisnya ketika dalam penelitian baru-baru ini dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara dengan daya baca terendah di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 46 Bapak Ahmad Safari sebagai MC. Yang sama-sama kita hormati Guru Pengajar Praktik dari SMP Negeri 19 Jakarta Ibu Lina Lestari MGD, dan juga serta Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Selamat datang pada kegiatan pendampingan kedua program pendidikan guru penggerak yang hari ini insya Allah kita akan menyaksikan bersama presentasi dari Ibu Nur Fatriani MPD di ruang audiovisual SMA Negeri 46 Jakarta. Baik, mari sama-sama kita mulai perjalanan kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Ahmad Safari, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur dan berserah kepada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Kali ini kita akan melihat pemaparan dari salah satu guru CGP kita ya, calon guru penggerak di SMA Negeri 46. Jadi terus terang SMA 46 itu sudah mendapatkan 2 orang calon CGP. Untuk kategori SMA, alhamdulillah kita kalau dilihat dari beberapa sekolah itu hanya 1, dan kita 2 sekaligus, dan yang akan ikut nanti adalah teman kita juga 2. Kemarin saya targetkan 10 untuk ikut untuk yang angkatan 9 ya, cuma yang lain pada kegiatan hari ini. Jalan dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya hormati Bapak Ahmad Safari SPDM SI sebagai Kepala SMA Negeri 46 Jakarta. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya. Bu Hani tentu saja ini kali kunjungan saya yang kedua di SMA 46. Terus terang saya sangat senang, luar biasa di sini, lingkungannya juga asri, suasana belajarnya asik, begitu kondusif, dan alhamdulillah di bawah kepemimpinan Pak Safari kayaknya luar biasa di 46. Semoga guru penggeraknya nambah terus ya Pak, luar biasa, sudah ada 2, dan seperti tadi Pak Safari sampaikan bahwa memang tidaklah mudah mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Sama-sama kita menggerakkan juga ya Bu Hani, kita ajak teman-teman untuk ikut. Dan memang luar biasa, walaupun si angkatan 5 kemarin sudah selesai, insya Allah angkatan 7 ini juga dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Para CGP telah belajar membuat visi dan misinya sebagai pendidik. Nah, proses ini diharapkan menjadi dasar untuk pengembangan visi dan misi sekolah. Artinya bukan Bu Hani ingin merubah ya. Bu Puji, selamat siang. Bu Puji ini rekan saya Bapak, jadi rasanya senang sekali deh ketemu, jadi main lagi ke rumah teman gitu ya Pak. Nah, di sini nanti Bu Hani akan menjadi bagian dari proses belajar CGP begitu ya Bu Hani, kemudian memfasilitasi visi dan misi dan bagaimana perubahan paradigmanya begitu. Mungkin langsung saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Safari. Yang saya hormati guru PP saya, Ibu Nina, dan yang saya hormati teman-teman semua yang guru SMA Negeri 46 Jakarta yang sudah bersedia menyempatkan dirinya untuk membantu saya dalam hal ini di dalam kunjungan sesi 2 pendampingan saya. Bapak Ibu, tapi berkat dukungan dari Pak Kepala Sekolah, dari teman-teman semua, saya sudah sejauh ini bisa melaluinya. Mudah-mudahan nanti sampai ke depannya saya bisa melalui dengan baik. Bapak Ibu semua, di dalam pendidikan kita di TGP selama sudah dari bulan Oktober sampai dengan bulan Januari, misi SMA 46
unggul dalam iman, takwa, ilmu, pengetahuan, teknologi, seni menuju insan yang mandiri, berkarakter, mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Sampai internasional. Indikator di sini adalah lulusan peserta didik. 1, memiliki akhlak beragama, berkepribadian kepada beragama, pribadi dalam arti dirinya sendiri, kemudian kepada orang lain, kepada manusia lain, bernegara, dan kepada alam, cinta terhadap alam juga. Kemudian mengenal dan menghargai budaya, mampu berkolaborasi, memiliki kepribadian terhadap sesama, mampu memahami diri dan situasi yang dihadapi serta mandiri, mampu memotivasi dan menghasilkan karya yang inovatif dan kreatif. Kemudian kita punya 7 misi di sini untuk disambungkan ke kalimat penumpang tadi. Kalimat penumpang artinya kalimat yang memang belum ada lanjutannya. Nah, 1, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, yang sesuai dengan visi misi sekolah kita. Saya yakin sih setelah saya baca tadi malam ya tentang apa yang sudah saya pelajari, bahwa visi misi sekolah kita paling tidak di 80-90%-nya memang sudah menjiwai dengan modul-modul yang sudah saya pelajari itu koordinasi. Itu kan kemudian apa tadi kecintaannya terhadap alam seperti itu ya, Bapak ya. Setuju nggak? Karena undang-undang pendidikan kan begitu. Sesuai dengan menciptakan manusia yang bertakwa kepada Tuhan. Oke, baik. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Setuju Bapak Ibu untuk didapat karena kontribusi hasil dari pengajaran dan pembelajaran Bapak Ibu semua. Seperti itu kan ya. Berikut yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan kita memimpin murid-murid yang ini yang harus kita tambahkan adalah kita memimpikan. Oh iya, saya suka gitu tuh. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana, yang berakhlak mulia. Ketika dikatakan berakhlak mulia, maka dia memiliki attitude, budi pekerti luhur, kemampuan dan keinginan belajar yang tinggi, sehingga kemudian tingkat keberhasilannya akan persentasenya akan lebih tinggi dibandingkan dengan murid yang pintar tetapi tidak memiliki akhlak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah subjek yang terus berkembang ke arah yang positif. Kenapa harus ada kata ke arah yang positif? Karena pembelajaran yang kita lakukan, pendidikan yang kita lakukan harus menuju pada arah yang lebih baik, sesuai dengan yang sekarang sedang digadang-gadang ya, profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai agama yang tinggi, kasih sayang di antara teman, guru dan sebagainya itu merupakan tingkat kecerdasan emosional. Kemudian yang keempat, PR kita yang keempat adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah generasi penerus bangsa. Ini udah kalimatnya tingkat nasionalisnya tinggi ini. Jadi kalau mereka sadar bahwa mereka adalah generasi penerus bangsa, berarti mereka akan all out untuk belajar, selain belajar dalam pembelajaran, belajar menguasai emosi-emosi dalam pergaulan dan seterusnya. Sekolah ini adalah orang-orang yang mampu bergerak dan menggerakkan untuk hasil yang lebih baik. Seperti itu ya Bu. Kemudian berikutnya sudah kita simpulkan
visi misi sekolah sudah. Saya rasa sudah bisa diselesaikan ya Bu ya. Baik, Bapak Ibu, kita selesai di sesi ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran, partisipasi dan dukungan Bapak Ibu semua di sini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan hal-hal yang sekiranya tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Mohon maaf dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi. Yes.